Kembali lagi bersama saya, Nafisa Hadisafura dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana penulisan yang baik dan benar pada artikel, makalah, dan juga laporan penelitian. Yang pertama kita akan membahas tentang penulisan artikel. Artikel dibagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan juga artikel non-penelitian. Untuk artikel penelitian, yang pertama ada bagian awal. Untuk bagian awal ditulis dengan judul dan nama penulis, dengan judul dicetak huruf kapital, tebal, dan jumlah kata maksimal 15. Dan nama penulis ditulis di bagian bawah judul tanpa gelar. Dan nama perguruan tinggi dan alamat surel di bawah nama penulis. Selanjutnya ada abstrak. Untuk abstrak sendiri ditulis dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata, dan biasanya dilengkapi dengan keyword antara 2 sampai 5 kata. Selanjutnya bagian tengah. Untuk bagian tengah terdiri dari pendahuluan yang ditulis setelah abstrak sebagai kajian pustaka dan juga berisi latar belakang, tujuan, dan pemecahan penelitian. Selanjutnya ada metode. Untuk metode sendiri disajikan dalam bentuk paragraf berisi metode yang dikumpulkan, sumber data, dan metode data yang akan dianalisis. Selanjutnya ada hasil. Dan hasil merupakan bagian terpenting dari sebuah artikel, sehingga harus berisi hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis. Yang kedua ada tabel dan grafik, disajikan untuk penyajian verbal. Selanjutnya ada pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, itu merumuskan dan memodifikasi teori, menjawab masalah penelitian, dan menafsirkan temuan-temuan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil pembahasan, serta saran yang disusun berdasarkan kesimpulan yang ditarik. Selanjutnya ada bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari ucapan terima kasih dan keterangan simbol. Selanjutnya ada daftar pustaka yang menggunakan sistem Harvard Referencing Standard. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam naskah. Selanjutnya ada kemutakhiran referensi yang sangat diutamakan. Selanjutnya ada artikel non-penelitian. Untuk sistematis dari artikel non-penelitian, yang pertama ada judul dan nama penulis. Seperti sebelumnya, judul dicetak tebal dengan huruf kapital dan maksimal 15 kata. Selanjutnya nama penulis ditulis di bawah bagian judul tanpa gelar. Selanjutnya ada nama perguruan tinggi dan alamat surel ditulis di bawah nama penulis. Yang kedua ada abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak lebih dari 200 kata, dilengkapi dengan keyword antara 3 sampai 5 kata. Selanjutnya ada bagian utama. Untuk bagian utama yang pertama didahului oleh pendahuluan yang ditulis setelah abstrak, tidak diberi subjudul pendahuluan, dan berisi latar belakang, tujuan, dan pemecahan penelitian. Yang kedua ada pembahasan, dibagi menjadi beberapa subjudul yang bersifat analitik, argumentatif, logis, dan kritis. Dan ada kesimpulan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil pembahasan, dan ditulis maksimum 10% dari keseluruhan artikel. Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang ditarik. Dan di bagian akhir ada daftar pustaka yang menggunakan sistem Harvard Referencing Standard. Dan semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam naskah. Dan kemutakhiran referensi sangat diutamakan. Kita beralih ke makalah. Untuk makalah, sistematika di bagian awal terdiri dari cover, yang terdiri lagi dari judul, nama penulis, logo lembaga, tempat terbit, dan juga tahun terbit. Dan ada kata pengantar yang berisi salam pembuka dan berisi pemikiran tema yang dipilih dalam judul secara singkat. Selanjutnya ada daftar isi, di mana itu memuat informasi halaman, setiap bab dan subbab diberi keterangan dan dilengkapi nomor halaman. Dan di bagian utama terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Selanjutnya ada pembahasan yang berisi pokok dari topik makalah, materi yang dibahas secara teoritis. Dan di bagian akhir terdapat kesimpulan, yaitu penulisan singkat dan jelas, berisi penjabaran hasil dari penelitian yang diperoleh, dan saran berupa masukan dari penulis berkaitan dengan isi makalah.
Yang kedua, berisi manfaat penelitian kepada pembaca. Yang terakhir ada daftar pustaka. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam naskah. Kemutahiran sangat diutamakan dan diurutkan sesuai abjad. Selanjutnya ada laporan kuantitatif. Untuk laporan kuantitatif, sistematika penulisan bagian awal terdiri dari halaman judul, yaitu ada judul, nama penulis lengkap dengan gelar, logo institusi, tempat, dan juga tahun terbit. Yang kedua ada abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, berjumlah kata 50-70, dan berisi intisari dari laporan penelitian. Selanjutnya di bagian utama terdiri dari pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Dan ada kajian pustaka, yang terdiri dari pembahasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian. Dan metode yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. Dan terakhir ada kesimpulan, implikasi, dan juga saran. Dan di bagian akhir terdapat daftar pustaka yang semua dirujuk di dalam naskah, kemutahiran sangat diutamakan, dan juga diurutkan sesuai abjad. Selanjutnya ada laporan kualitatif. Laporan kualitatif sistematika penulisannya terdiri dari halaman judul, yang terdiri dari judul, nama penulis lengkap dengan gelar, logo institusi, tempat, dan tahun terbit. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dengan jumlah kata 50-70 dan berisi intisari laporan penelitian. Selanjutnya di bagian utama terdapat pendahuluan, yaitu ada latar belakang, fokus permasalahan, definisi operasional istilah, tujuan dan manfaat penelitian. Dan di bagian kajian pustaka terdiri dari pembahasan teori, hasil penelitian yang relevan, dan rangkuman kajian pustaka. Selanjutnya ada metode yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data, prosedur penelitian. Dan ada hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, implikasi, dan juga saran. Dan terakhir terdapat daftar pustaka yang sesuai dalam naskah dan kemutahiran sangat diperlukan dan diurutkan sesuai abjad. Baik, sekian penjelasan tentang pedoman penulisan artikel, makalah, dan laporan penelitian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.